Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Wulandari dari kelas 5 PIA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah. Kemudian ada poin-poin pembahasan dalam makalah ini, yakni pertama bagaimana konsep dasar manajemen berbasis sekolah, dan yang kedua apa saja komponen manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah, dan yang keempat apa pengertian efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir bagaimana koordinasi manajemen berbasis sekolah. Oke, kita masuk ke poin pertama, yakni konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Menurut E. Mulyana mengemukakan bahwa istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Ya, secara umum dapat manajemen berbasis sekolah itu dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, atau memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah. Jadi, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan orang tua. Jadi kemudian otonomi juga dapat diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Dengan otonomi yang lebih besar, sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya. Jadi, manajemen berbasis sekolah akan berkaitan dengan otonomi karena sistemnya dapat diartikan itu sebagai lebih leluasa atau memiliki kewenangan dengan adanya otonomi dalam manajemen berbasis sekolah. Dengan otonomi, sekolah memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya. Jadi sudah paham ya pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Yakni manajemen itu, saya ulangi lagi, yakni secara umum manajemen berbasis sekolah itu dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan orang tua. Kemudian, poin yang kedua, komponen manajemen berbasis sekolah. Jadi, ada beberapa komponen manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa, yakni manajemen kurikulum dan program pengajaran. Dan yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, manajemen kesiswaan. Dan yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Dan yang seterusnya, manajemen sarana dan prasarana, dan yang kemudian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan yang terakhir manajemen layanan khusus. Saya akan coba menjelaskan beberapa dari komponen tersebut. Yang pertama, yakni manajemen kurikulum dan program pengajaran. Apa sih manajemen kurikulum dan program pengajaran? Yakni pijakan dalam proses pendidikan, baik perencanaan dan pengembangan dilakukan oleh Departemen Pendidikan Tinggi Pusat. Tapi sekolah pun juga harus mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi meskipun perencanaan dan pengembangan dilakukan oleh Departemen Pendidikan tingkat pusat, tapi sekolah juga menyesuaikan dengan kurikulum muatan lokal sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dan kemudian manajemen tenaga kependidikan, produktivitas dan prestasi kerja juga dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, baik itu kepala sekolah, guru, dan karyawan. Kemudian seterusnya,
Manajemen kesiswaan dimaksudkan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah agar berjalan secara lebih kondusif. Kemudian manajemen keuangan. Ini menjadi keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung sangat berpengaruh pada keefektivitasan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian kita bahas poin ketiga, implementasi manajemen berbasis sekolah. Poin yang ketiga, implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah akan berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu membiayai staf sesuai dengan fungsinya, dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi dalam implementasinya, peran sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Karena jika melibatkan sumber daya manusia, maka keputusan-keputusan yang diambil akan lebih baik, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Kemudian kondisi sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sangat bervariasi, dilihat dari segi kualitas, ada yang sangat maju sampai dengan sangat ketinggalan. Lokasi sekolah dalam perkotaan sampai dengan daerah terpencil. Dan partisipasi masyarakat mulai dari partisipasi yang tinggi, sedang sampai yang tidak berpartisipasi sama sekali. Kondisi-kondisi tersebut juga merupakan permasalahan yang rumit dan perlu ditangani dengan cara mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Kemudian dengan adanya implementasi manajemen berbasis sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Cukup sekian pemaparan makalah dari saya, dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.